Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Husna di Ruang Cerita Dosen, ruang berbagi cerita, gagasan, dan pengalaman bersama akademisi. Sebelumnya, pada tema kali ini kita akan membahas tentang bela negara bukan hanya sekedar angkat senjata. Nah, sebelum itu saya ingin mengajak sahabat dari Ruang Cerita Dosen untuk mengikuti saya ya. Jadi kalau saya bilang Indonesia, nyata aksinya, nyata dampaknya. Oke, ikuti Oke, ya. Indonesia Ya, Nyata aksinya, nyata nyata aksinya, aksinya, nyata dampaknya. nyata nyata dampaknya. dampaknya. Oke, Oke, terima Oke, kasih. Dalam bincang-bincang kali ini, podcast kali ini, saya ditemani oleh dua dosen muda hebat. Yang pertama nama ada Mbak Meta. Mbak Meta ini merupakan dosen CPNS di Politeknik Negeri Lampung, tepatnya di jurusan peternakan. Dan ada Mbak Dian. Mbak Dian ini merupakan dosen CPNS juga di Universitas Mula Warman di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, nanti kita akan bincang-bincang ke depan ya, Mbak Meta dan Mbak Dian. Sebelumnya, siap, siap. Mbak Meta dan Mbak Dian, gimana kabarnya ini? oke. Alhamdulillah baik Mbak, sehat dan tetap semangat. Bukan seperti itu ya Mbak Dian ya? Ya, betul. Alhamdulillah juga saya sedang sehat selalu. Alhamdulillah. Mbak Husna Alhamdulillah. gimana Mbak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat dengan senyuman full, ya kan? Nah, semoga kita Oke, selalu oke. sehat dan nanti bincang-bincang kita ini dapat bermanfaat ya dan memperkaya pengetahuan kita juga. Nah, untuk kita kembali lagi ke tema kita tentang bela negara dan bukan hanya sekedar angkat senjata tadi ya, bahwa kalau kita pahami sesaat atau sekilas ya, identiknya bela negara itu adalah militer, angkat senjata, begitu ya Mbak Dian dan Mbak Meta ya. Kalau kita pahami sekilas, padahal nyatanya bukan hanya sekedar itu gitu. Nah, makanya ada dibuka ruang cerita dosen ini untuk memperjelas apa sih bela negara itu gitu. Nah, untuk itu, mungkin dua dosen cantik ini bisa menjelaskan kali ya, apa sih itu tentang bela negara? Bisa mungkin dari Mbak Dian dulu kali ya. Apa sih Mbak itu bela negara itu apa? Oke, terima kasih Mbak Usna. Sebenarnya bela negara itu singkat sekali ya, adalah wujud cinta kita terhadap tanah air ya, dengan menjaga eksistensi dan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia seperti itu. Untuk aksinya itu tidak hanya yang disebutkan dari Mbak Usna tadi, angkat senjata terus ikut perang, tapi kontribusi kita dalam misalnya kalau saya di dunia pendidikan atau kaum intelektual, kontribusi seperti apa yang bisa diberikan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini. Seperti itu. Oke, baik Mbak Dian. Bis bahwa kan nggak hanya sekedar angkat senjata ya dari Mbak Dian, tapi kontribusi yang kita berikan terhadap negara kita gitu. Mungkin Mbak Meta bisa memperkaya pemahaman itu lagi tentang bela negara itu apa sih gitu. Oke, terima kasih. Coba menurut kita bela negara itu apa sih gitu kan? Kalau menurut saya pribadi gitu kan, kalau kita kan dulu kan berpikirnya, oh ya kita harus perang nih, kita harus angkat senjata nih, kita harus gimana caranya membela negara kita, supaya negara kita ini tetap aman gitu kan ya. Padahal bela negara itu nggak selalu soal angkat senjata saja, di mana bela negara itu merupakan sikap dan juga tindakan warga negara yang dilandasi dengan rasa cinta tanah air terhadap Indonesia sendiri demi menjaga keutuhan bangsa. Yang artinya bela negara itu bisa dilakukan siapa saja, dalam bidang apa saja, dan juga bisa dilakukan setiap saat. Seperti contoh, kita sebagai seorang dosen, ini penerapan bela negara atau kita mengimplementasikannya itu bisa kita dalam dunia pengajaran, penelitian, maupun juga dalam pengabdian masyarakat. Seperti itu sih Mbak Husna. Baik, terima kasih Mbak Meta dan Mbak Dian. Nah, tugas bela negara ini ternyata bukan hanya sekedar dari tentara kah gitu ya, atau yang punya jabatan khusus terkait itu, tapi semua orang berhak untuk memiliki tugas bela negara ini untuk tanah airnya, begitu ya dari penjelasannya. Nilai atau eh, cinta tanah air ya terhadap negaranya gitu. Berarti kan ada
dasar yang mendasari itu ya, nilai yang mendasari bela negara tersebut ya Mbak Dian dan Mbak Meta. Nah, kira-kira apa sih nilai-nilai dasar bela negara itu gitu? Mungkin Mbak Meta dulu kali ya, nilainya apa dan implementasinya dalam kita kehidupan sehari-hari ini apa gitu. Khususnya kita seorang dosen ini gitu. Kira-kira apa saja itu? Oke, kalau untuk nilai-nilainya, karena kan bela negara ini tidak berdiri sendiri ya, Mbak. Dia mempunyai sebuah nilai-nilai, di mana nilainya itu ada cinta terhadap tanah air, seperti itu contohnya. Dan kalau implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, sesederhana kita seperti membuang sampah pada tempatnya. Sesederhana kita membawa tumbler kemana-mana gitu kan ya. Sesederhana kita membawa tote bags gitu daripada menggunakan plastik dan sesederhana kita mencintai produk lokal seperti itu. Terus juga ada nilai tentang kesadaran dalam berbangsa dan bernegara seperti contohnya kita sebagai seorang dosen kita harus disiplin atau datang tepat waktu saat bekerja. Terus kemudian kita juga harus bijak dan juga adil ya terhadap memberikan nilai kepada mahasiswa. Jadi kita tidak memandang mahasiswa itu dari golongan ataupun anaknya siapa gitu kan. Tapi kita tetap harus berlaku adil seperti itu. Terus juga ada lagi selain itu kesetiaan dalam Pancasila, di mana kita contohnya mengikuti upacara bendera pada hari-hari nasional seperti Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Pendidikan, Hari Kesaktian Pancasila, maupun Hari Sumpah Pemuda. Dan sesederhana kita juga melakukan berdoa sebelum memulai pekerjaan. Serta nilai-nilai yang selanjutnya yaitu rela berkorban untuk bangsa dan juga bernegara. Contohnya kita membantu sesama warga negara yang mengalami kesusahan seperti itu. Ataupun nilai yang terakhir yaitu kemampuan dalam melakukan bela negara. Kalau dalam dunia dosen gitu kan, kita wajib meningkatkan literasi mahasiswa karena literasi ini yang kuat itu akan melahirkan generasi yang kritis, cerdas dan juga berkarakter. Seperti itu sih, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Meta. Berarti kita mudah sekali ya untuk melakukan bela negara itu. Ya, Nggak sulit, betul. heeh. Nggak hanya pikiran kita bahwa itu berat bela negara, padahal sekelas kita hanya sekedar membawa tumbler ke tempat kerja itu adalah salah satu bentuk bela negara dari kita, ya kan? Betul, Nah, betul, Mbak Husna. mungkin dari Mbak Dian bisa menambahkan juga, kira-kira di lingkungan kampus Mbak Dian itu apa kira-kira contohnya? Oke, terima kasih Mbak Usna. Tadi sudah banyak diberikan contoh nilai-nilai ya. Jadi untuk nilai dasar bela negara sendiri itu memang harus didasari dari diri sendiri. Dimulai dari individu-individu, baru nanti akan berdampak kepada lingkungan serta kehidupan berikutnya. Oke, jadi bisa kita menanamkan nilai-nilai disiplin ke mahasiswa. Jadi kita membuat kontrak belajar seperti itu, kontrak perkuliahan lah sebelum memasuki perkuliahan nanti kita ingin mahasiswa tidak boleh telat, maka kita juga harus memberikan contoh bahwa dosen itu harus disiplin juga seperti itu yang bisa kita terapkan di dalam lingkungan sekitar kampus. Oke, baik. Oke. Terima kasih juga Mbak Dian. Nah, dari penjelasan dua ini kita sangat tergambarkan ya bahwa oh ternyata yang kita lakukan selama ini adalah tindak laku dari bela negara tersebut ya kan. Sekadar hanya kita memulai pekerjaan dengan membaca doa, kemudian eh, kontrak terhadap mahasiswa gitu, kesepakatan bersama itu merupakan bela negara. Kemudian nanti ditambahkan dengan gotong royong mungkin di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat itu merupakan bela negara juga gitu ya kan. Jadi sudah mulai ada gambaran ya para pendengar ruang cerita dosen tentang bela negara yang bukan hanya sekadar angkat senjata yang tema kita tadi aja. Ternyata bela negara itu wah sangat cukup luas sekali ya, Mbak-mbak gitu. Nah, di tengah perkembangan zaman ini apalagi teknologi kita yang sangat maju ini ya, Mbak-mbak, apa sih kira-kira yang menjadi tantangan terbesar dalam kita untuk mengaplikasikan bela negara ini dalam kehidupan sehari-hari? Gitu, kira-kira apa sih? Mungkin dari Mbak Dian dulu. Oke, tentang di era sekarang ya, maraknya sudah berkembangnya teknologi itu merupakan satu tantangan berkaitan terutama berkaitan dengan informasi yang disalahgunakan atau bisa kita sebut hoax ya.
Jadi itu adalah salah satu tantangan bagaimana kita menanamkan literasi, literasi kepada mahasiswa untuk meng, memvalidasi apakah itu berita yang benar atau berita yang perlu dibuktikan kebenarannya seperti itu. Kita pernah tahu ya cyber war atau Hmm. apa perang dalam dunia maya ya Dunia maya. di dunia maya gitu ya itu juga kadang ada kata-kata provokasi yang bisa merusak kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia sendiri. Itu adalah salah satu tantangan bagaimana kita bisa menyikapi kita tidak mudah terbawa oleh provokasi tersebut. Oke, Oke, terima terima kasih kasih. Mbak Dian. Iya, dari Mbak Dian itu ya, yang jelas ada apa namanya hoax dan kecepatan teknologi juga ada dampak buruknya bagi kita yang menggunakannya begitu ya kan. Nah, mungkin dari Mbak Meta bisa menambahkan juga terkait hal itu, kira-kira apa yang menjadi tantangan kita saat ini dalam melaksanakan bela negara gitu. Kira-kira apa Mbak Meta? Oke, kalau saya sih sependapat ya Mbak dengan Mbak Dian tadi, karena kan kita memang zaman semakin canggih gitu kan, semua orang bisa mengakses baik itu via TikTok, Instagram maupun juga sekarang juga Facebook sudah banyak, bahkan anak-anak yang SMP, SMA pun juga sudah aktif kan di di media sosial itu gitu kan. Makanya kalau dari saya sih tantangan digital ini ya harus kita hadapi sekarang. Tapi sebagai warga negara Indonesia kita tuh wajib bijak dalam menggunakan aplikasi digital itu seperti itu. Dan juga selain itu juga kita perlu menyaring sih informasi sebelum membagikan kepada teman-teman, ke saudara, bahkan ke masyarakat umum agar apa? Agar tidak ada disalahgunakan seperti itu untuk si digital ini. Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik Mbak Meta dan Mbak Dian. Jadi untuk keduanya ini kita perlu adanya literasi digital lah ya untuk melawan adanya kesalahgunaan yang ada pada zaman sekarang ini atau kesalahgunaan teknologi. Karena tidak dipungkiri juga gitu dengan teknologi kita banyak mengetahui informasi. Cuman kita harus bijak dalam melaksanakan dan menggunakan teknologi tersebut. Mungkin terakhir ya ini ya pertanyaan saya. Dari Mbak-Mbak ini mungkin apa kira-kira pesan ya? Pesan yang bisa diberikan untuk generasi muda khususnya tentang bela negara ini. Dari Mbak Meta mungkin duluan. Silakan Oke, Mbak. oke, kalau dari saya sih pesan untuk generasi muda maupun pesan untuk diri saya sendiri ya, Mbak ya. Bela negara itu bukanlah soal masa lalu, bukan hanya tentang perjuangan para pahlawan di medan perang ya. Bela negara adalah tentang kita hari ini dan apa yang kita lakukan setiap hari. Itu dari saya, Mbak. Terima kasih Mbak Meta. Luar biasa. Kalau saya boleh berpesan juga ya. Lakukan apa yang sesuai dengan bidangmu gitu. Dan maksimalkan apa yang menjadi potensimu. Gitu aja. Nah, nggak kerasa ya dari bincang-bincang kita ini, akhirnya sudah berapa lama ini kita bincang-bincangnya. Mungkin itu saja ya kali ya. Semoga ilmu yang kita berikan pada sore hari ini menjadi manfaat bagi pendengar podcast Ruang Cerita Dosen. Dan kita bisa buat podcast-podcast lainnya lagi nantinya. Gitu. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir, Mbak Dian dan Mbak Meta, telah menyempatkan waktunya untuk bersedia untuk menjadi narasumber di ruang cerita dosen. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak lagi eh, para sahabat ruang cerita dosen, tagline kita tadi ya. Kalau saya menyebutkan Indonesia, jawabnya nyata aksinya, nyata dampaknya. Oke, teman-teman, Ya, saya bilang Indonesia, nyata aksinya, Indonesia, nyata aksinya, kita aksinya nyata nyata dampaknya. dampak, dampaknya. nyata Oke, dampak. tepuk tangan untuk kita Oke. semua.